Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya, jika pemerintah yakin bahwa uang kertas lebih unggul, mereka cukup membuktikan keunggulan tersebut kepada rakyat. Preman berseragam dengan preman pasar. Transaksi jual beli dengan emas Islam adalah agama yang penuh dengan nilai-nilai keadilan dan logika yang terstruktur. Salah satu prinsip utamanya adalah kebebasan dalam bermuamalah, selama transaksi tersebut tidak melibatkan riba, penipuan, atau kezaliman. Namun, apa yang terjadi jika pemerintah yang mayoritas pemimpinnya beragama Islam justru menekan rakyatnya yang mencoba menjalankan syariat? Mari kita bahas melalui beberapa contoh nyata. Transaksi dengan emas sebagai bentuk muamalah syariah. Dalam Islam, transaksi yang menggunakan emas atau perak, dinar dan dirham adalah muamalah yang sah. Bahkan, ini merupakan bentuk mata uang yang diakui secara historis dalam syariat. Namun, ada kasus di suatu negara mayoritas muslim, di mana rakyat yang melakukan transaksi menggunakan emas justru ditangkap dan dipenjarakan. Padahal, transaksi ini terjadi antara dua pihak yang sama-sama ridho, tanpa ada yang dirugikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Ketidakmampuan pemerintah untuk bersaing. Alih-alih mempromosikan keunggulan uang kertas yang mereka terbitkan, pemerintah memilih untuk melarang dan menekan penggunaan emas. Ini adalah cerminan dari ketergantungan mereka pada sistem moneter tertentu yang tidak sesuai dengan syariat. Seharusnya, jika pemerintah yakin bahwa uang kertas lebih unggul, mereka cukup membuktikan keunggulan tersebut kepada rakyat. Dengan cara ini, rakyat akan memilih sistem yang terbaik tanpa perlu adanya larangan atau tekanan. Ketidakmampuan dalam bersaing dan premanisme terselubung. Ketidakmampuan untuk bersaing juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang teman saya pernah berjualan nasi seharga 10.000 per porsi. Ia memberikan bonus berupa minuman gratis dan satu batang rokok. Namun, pedagang lain yang tidak mampu bersaing menggunakan jasa preman untuk mengusirnya dari tempat berjualan. Tindakan ini jelas menunjukkan ketidakmampuan bersaing secara sehat. Hal serupa terjadi ketika pemerintah menangkap rakyatnya yang bermuamalah menggunakan emas. Bukannya menciptakan kompetisi yang sehat, mereka malah menggunakan kekuasaan untuk menekan rakyat. Tindakan ini setara dengan premanisme. Hanya saja dilakukan oleh pihak yang memiliki legitimasi hukum. Mengukur dengan standar Nabi Muhammad dan Khalifah Umar bin Khattab. Jika kita mengacu pada masa Nabi Muhammad atau Khalifah Umar bin Khattab, tindakan seperti ini tidak akan pernah terjadi. Rasulullah tidak pernah memaksa rakyatnya untuk menggunakan sistem tertentu selama sistem tersebut sesuai dengan syariat. Beliau membiarkan kebebasan bermuamalah selama tidak ada unsur kezaliman. Khalifah Umar bin Khattab, yang terkenal karena keadilannya, juga tidak akan menoleransi tindakan zalim seperti ini. Jika ada dua pihak yang bermuamalah secara sah tanpa merugikan orang lain, beliau tidak akan menghalangi mereka. Bahkan, beliau akan menindak tegas pihak yang menggunakan cara-cara zalim seperti premanisme untuk menyingkirkan pesaing. Pada masa itu, kebijakan yang tidak adil terhadap rakyat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan. Pemimpin muslim bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum Allah. Tuduhan kemunafikan terhadap pemerintah muslim. Ketika pemerintah yang mayoritas muslim menolak atau bahkan menindas praktik yang sesuai dengan syariat, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk kemunafikan. Tindakan ini mencerminkan ketidaksinkronan antara agama yang mereka anut dan kebijakan yang mereka jalankan. 1. Tunduk pada sistem asing. Jika pemerintah lebih memilih mematuhi aturan asing atau sistem moneter global daripada membiarkan rakyatnya bermuamalah sesuai syariat, ini menunjukkan ketergantungan yang tidak sehat pada kekuatan luar. 2. Menolak hukum Islam yang terang benderang. Dalam Islam, keadilan dan kebebasan bermuamalah adalah prinsip yang sangat jelas. Jika pemerintah tidak mampu menegakkannya dan malah menzalimi rakyat yang menjalankan syariat, ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap Islam. Perbandingan dengan kepemimpinan Gaddafi. Meskipun penuh kontroversi, Gaddafi memiliki keberanian untuk menantang sistem global yang ia anggap tidak adil, terutama dominasi dolar AS. Ia berusaha memperkenalkan dinar emas sebagai mata uang alternatif untuk perdagangan di dunia Muslim dan Afrika. Langkah ini menunjukkan keberanian dan kemandirian dalam menghadapi tekanan dari kekuatan global. Sebaliknya, pemerintah yang menekan rakyatnya hanya karena bermuamalah dengan emas menunjukkan kelemahan yang luar biasa. Mereka tidak hanya gagal mendukung rakyatnya, tetapi juga menunjukkan ketakutan mereka terhadap sistem yang lebih adil dan sesuai syariat. Kesimpulan, mengapa pemerintah harus belajar dari prinsip Islam? Keadilan adalah fondasi utama dalam Islam. Pemerintah yang adil seharusnya 1. Membiarkan rakyat bermuamalah sesuai syariat. Selama tidak ada pihak yang dirugikan, rakyat harus diberi kebebasan untuk memilih sistem yang mereka anggap terbaik. 2. Mendorong persaingan sehat. Jika sistem moneter pemerintah lebih unggul, promosikan keunggulannya tanpa melarang rakyat untuk memilih alternatif lain seperti emas. 3. Menghindari premanisme. Menekan rakyat yang tidak melanggar syariat hanya menunjukkan kelemahan pemerintah dalam bersaing. Jika pemerintah modern meneladani prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah dan para khalifah, keadilan sejati dapat terwujud di tengah umat. Sebaliknya, jika mereka terus menindas rakyat yang berusaha hidup sesuai syariat, mereka hanya akan menunjukkan kemunafikan dan kelemahan mereka sebagai pemimpin.
Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.